Hai semuanya, balik lagi sama aku Luli dan aku bakal lanjutin My Account Story Part 2. Oke, aku bakal cerita kalian kenapa sih aku mukanya tuh udah bersih seperti ini, bisa jerawatan lagi seperti ini. Pusing gak tuh? Di saat kita senang muka udah bersih tapi malah jerawatan lagi. Oke, aku bakal ngebahas dulu skincare apa yang aku pakai di foto ini. Jadi aku di foto yang tadi aku sembuh itu aku pakai Airin. Hah, Kak, Airin itu kan dokter gitu. Tenang dulu guys. Jadi aku akan ceritakan terlebih dahulu bagaimana aku menggunakan Airin gitu ya. Jadi aku ini tertular dengan kakak aku. Aku tuh pakai Airin mulanya tuh dari dia gitu. Aku pakai total acne-nya dia yang harusnya dipakai untuk satu jerawat aja yang menonjol. Kalian pasti paham. Jadi total acne-nya itu seperti ini. Betul banget total acne-nya, jadi aku pakai semuka. Bener-bener literal itu semuka. Panas, pedih, perih, itu yang aku rasa, dan muka aku merah pada saat malam itu juga. Lalu kenapa aku terus bisa pakai? Karena besok paginya muka aku merah-merah itu hilang, bener-bener ajaib banget. Makanya pada saat itu aku tuh langsung suka banget sama Airin, jatuh cinta nih sama Airin. Jadi pada saat itu Airin itu baru buka di Bandung dan aku biasanya konsul online karena aku kan gak mungkin ke Bandung, posisi aku di Jakarta. Aku pakai Airin itu dari awal kuliah sampai semester 4, kurang lebih itu 2 tahunan. Kenapa aku bisa konsisten sama Airin? Karena Airin itu ngasih progres, dia tuh perlahan tapi pasti gitu. Aku nggak ada sih fotonya karena pada saat itu aku pakai HP yang lama dan HP yang lama aku itu rusak, jadi aku nggak bisa insert fotonya. Dan yang bisa kalian lihat tadi itu adalah hasil aku pakai Airin kurang lebih 2 tahun gitu. Terus aku lepaslah Airin karena menurut aku udah lama pakai Airin, jadi aku lepas. Lalu kok bisa jadi muka jerawatan lagi kak kayak gini? Apakah kakak ketergantungan? Oh, tentu tidak. Aku bukan ketergantungan sama Airin. Aku itu pindah ke skincare Korea. Tapi perlu diingat bahwa kalau misalkan kalian kan dapat paketan nih dari krim dokter. Nah, kalian mau pindahnya itu secara perlahan. Contoh, kalian memakai sabun muka dari dokter, maka di sabun mukanya dulu kalian ganti. Sabun muka udah oke, kalian pindah sunblocknya lalu krim malamnya, seperti itu. Ketika aku pakai skincare Korea, itu aku nerapinnya pun begitu. Aku ganti satu per satu, jika semuanya udah oke aku terapin. Dan aku pakai skincare Korea itu dari semester 5 sampai semester 8. Ya betul banget, aku pakai sekitar 2 tahunan lagi dan aku cocok. Terus kenapa aku bisa jerawatan? Pada saat itu aku tertarik dengan skincare Korea, dengan iming-imingnya itu dia bahan utamanya niacinamide. Lalu aku belilah si niacinamide tersebut. Ternyata aku tidak cocok, bener-bener bikin muka aku hancur parah seperti ini. Parah banget gak sih? Di situ aku kayak yang kenapa harus terulang kembali gitu. Aku tuh capek. Di situ aku tuh kayak yang sakit banget, bener-bener sakit karena jerawat itu kayak yang gede-gede terus ada nanahnya dan itu sakit banget semuka, bener-bener apalagi di bagian sini. Itu sakit banget, jerawatnya lebih aktif di daerah sana. Yang kalian lihat tadi, kalau aku jerawatan parah, aku teringat bahwa aku tuh pernah sembuh menggunakan Airin. Jadi ketika muka aku breakout parah gara-gara si niacinamide tersebut, aku terpikir untuk menggunakan Airin kembali. Tetapi aku tidak mau untuk konsul online karena minusnya Airin itu dia kalau kita konsul online besokannya baru akan dibalas gitu. Jadi tanpa menunggu lama aku akan datang ke Airin yang di Kemang. Ketika aku datang di Airin Kemang dan konsul dengan dokter, aku bilang sama dokternya, dok, aku mau ada tindakan juga di muka aku agar proses penyembuhannya itu lebih cepat.
Jadi ketika kita udah nyaman sama produk A, kalian jangan pernah untuk mencoba lagi untuk produk B gitu, karena takutnya kalian tidak cocok sama si produk B, muka itu akan muncul jerawatan gitu ya. Harus konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter gitu. Kalau misalkan kalian pakai skincare Korea, kalian cocoknya pakai skincare-nya A, terus kalian kurang puas sama skincare hasilnya si A ini, kalian belilah skincare yang B, lalu kalian pakai, timbullah jerawat. Awalnya kalian kira itu satu. Menurut aku, ketika tumbuh jerawat satu, di mana letak jerawat tersebut tidak muncul seperti biasanya. Contoh, kalian biasa jerawatan itu di daerah pipi, tapi jerawat tersebut muncul di daerah hidung. Itu harus kalian stop penggunaan skincare-nya B. Karena menurut aku itu tidak cocok. Kalian yang sedang berjuang melawan jerawat, kalian harus sabar dan konsisten ya. Aku pun begitu. Karena ketika aku sharing sama teman-teman di Airin, intinya adalah dia itu tidak sabar dan tidak konsisten, suka mengganti-ganti produk. Baik, itu aja video dari aku. Semoga video aku dari part 1 dan part 2-nya bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen jika kalian ingin sharing sama aku, dan jangan lupa diklik tombol subscribe. Bye, see you on my next video.